Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sila ya. Jadi kemarin di awal-awal ada yang kasih saran ke Bante. Bante kalau bisa coba dibahas bagaimana sila versi Theravada, terus sila versi yang lain. Ya, mungkin ada bedanya. Ya, karena ada bedanya, akhirnya Bante juga kumpulkan ada 3 bahan ya. Bahan yang kemarin kita mengambil dari silsilah Theravada. Nah, hari ini Bante mengambil dari buku Jewel Ornament of Liberation atau Untayan Permata Menuju Kebebasan atau Pembebasan ya. Jadi ini adalah buku yang spesial ya. Ini bukunya. Nah, Anda bisa lihat ini mungkin di Indonesia nggak ada. Anda harus beli di luar ya. Nah, buku ini disusun oleh yang Arya Gampopa ya. Beliau adalah salah satu scholar yang berada di Tibet. Kemudian buku ini disusun kembali oleh Yang Mulia Tranggu Rinpoche ya. Beliau adalah seorang guru besar dan memiliki murid yang sangat banyak di India dan Tibet. Nah, oleh karena itu sesuai dengan topik kita sila, maka Bante mengambil kutipan dari tulisan beliau pada hari ini untuk dibagikan kepada Anda ya. Ya, baik. Ketika Anda mendengarkan sila, apa yang kita pikirkan biasanya Bapak Ibu? Bagi Anda yang punya TV di rumah, Anda bisa mirror ya dari kamera HP ke TV, karena mulai hari ini Bante usahakan ada PowerPoint-nya. Jadi kalau Anda lihat dari HP pun kalau bisa landscape. Jadi PowerPoint-nya Anda bisa baca dan Anda bisa screenshot untuk Anda pelajari nanti. Kalau mau dipelajari boleh ya, biar nggak lupa. Ya baik. Slide. Nah, banyak orang selalu berpikir Bapak Ibu ya, pemikiran yang salah mengenai sila. Yang kita selalu pikir adalah menjauhkan Anda dari kesenangan dan menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan dalam hidup Anda. Jadi begitu Anda sebagai umat Buddha, Bante bilang, ayo menjalankan sila. Apa yang Anda pikirkan? Aduh Bante, hidup sudah duka, hidup penuh penderitaan. Jalannya sila lagi. Pusing gak lu? Ya kan? Pusing kitanya. Slide yang sebelumnya yang tadi. Kita pusing. Ya kan? Kok bisa Bante? Sudah hidup kita susah, tambah dibikin susah. Ini nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh. Benar nggak kira-kira Anda berpikir seperti itu? Pegang anak nggak boleh, ya kan? Ya, hidup sudah susah. Memperoleh sila tambah pusing. Banyak dari umat Buddha yang selalu berpikir bahwa pada akhirnya beranggapan ya udahlah, nggak usah menjalankan sila. Yang penting gua berdana beres. Karena selalu memiliki pemikiran yang salah tentang sila. Banyak yang selalu kita pikir, aduh sila itu susah dijalankan. Sila itu seperti yang tadi ya, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang baik. Saya mau makan malam, Bante bilang hari ini atas sila, uposata, nggak boleh makan malam. Aduh, padahal ada kondangan. Ya, jadi pada akhirnya banyak orang selalu berpikir, wah sila itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijalankan. Nah, bagaikan Rinpoche kasih tahu kepada kita, bagaikan mengikat leher ya, ikat leher kayak pakai apa? Pakai ikatan leher. Jadi sila itu sudah kayak diikat leher kita ya, sudah nggak bisa kemana-mana, kayak ditarik begitu. Nah, padahal sila yang seharusnya kita jalankan bukan seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ini juga ada contoh beberapa gambar yang mungkin Bante bisa jelaskan kepada Anda. Next slide. Next slide. Ya, ini ada sila ya. Mungkin Anda akan merasa sila itu seperti sekarang. Ya kan? Ini ada 3 gambar ya. Oke, kita balik ke ya. Ada 3 gambar ini, mungkin Anda pikir, wah sila itu seperti kondisi kita hari ini. Lagi lockdown ya, padahal lagi lockdown, bukan lagi lockdown ya. Mau kemana-mana nggak bisa. Mungkin Anda berpikir, oh seperti ini sila. Atau ketika anak kita mau minta permen, kita langsung bilang, nggak boleh. Nggak boleh makan permen, nggak boleh makan coklat, nggak boleh. Abaikan aja dia, biarin. Anaknya mau nangis, mau berontak, pokoknya nggak boleh. Apakah itu yang kita bilang sila? Ya, mungkin banyak yang Anda berpikir, oh sila itu harus seperti itu. Contohnya para Bante, kalau ketemu umat mesti begini. Nggak ada senyum, tegak pandangannya, lihat ke bawah. Apakah seperti itu yang kita bilang sila? Jadi bukan Bapak Ibu ya, ternyata sila itu bukan seperti yang Anda hororkan, seperti yang Anda takuti selama ini, bukan. Ya, jadi sila itu bukan seperti yang tadi, ketika Anda mau keluar rumah nggak boleh, ketika Anda mau makan permen nggak boleh. Jadi sila itu bukan seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu menjalankan sila, ya kan? Kenapa sih kita perlu menjalankan sila? Next slide. Karena pikiran kita perlu ingat bahwa semua permasalahan kita dimulai dari kata tanha. Ya kan? Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Tanha ini yang kita selalu bilang seperti desire atau nafsu, keinginan. Oke, back. Tanha ini yang membuat Anda selalu menderita, yang selalu meminta, yang selalu tidak pernah puas. Inilah tanha, yang selalu mencari, dan mencari. Tadi Bante ada kasih gambar Paman Gober. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat siapa Paman Gober? Orang kaya, luar biasa, tetapi sudah pelitnya ampun-ampun, terus mau tambah kaya. Nah, itulah contoh dari tanha. Keinginan, kita pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Dan ternyata semua keinginan kita ini tidak pernah tercukupi, Bapak Ibu. Tidak pernah tercukupi. Walaupun Anda mempunyai satu gunung, seperti kita bilang Freeport ya, gunung bawahnya emas, nggak cukup. Mau lagi gunung yang lain, mau lagi gunung yang lain. Sudah punya satu toko, nggak cukup. Buka lagi toko baru, buka lagi toko baru, nggak cukup. Ya, nggak bakalan cukup. Ya kan? Untung sudah punya istri satu, ya udah cukup satu. Ya, itu. Makanya keinginan kita inilah yang membuat kita selalu menderita, yang membuat saya dan Anda selalu menderita. Kenapa? Karena nggak habis-habis. Sudah punya barang A, mau tambah barang B, ya kan? Sudah punya misalnya yang hobi kamera, sudah punya kamera 1, mau kamera 2. Muncul lagi kamera baru, mau lagi, dan mau lagi. Sudah punya HP 1, HP lagi, HP lagi. Yang sekarang lagi ngetren sepeda, sudah punya sepeda 1. Oh, yang ini boleh dilipat, yang ini ringan, yang ini ada mesinnya. Nah itu, nggak habis-habis. Yang suka hobi kumpulin tas, ya kan, yang cewek, ibu-ibu dan cewek-cewek,
Sudah beli tas model begini, tas model begini, tas model begini, nggak habis-habis. Yang suka koleksi baju juga sama, ya kan? Beli baju model satu, ada model baru beli lagi, beli lagi, beli lagi. Akhirnya yang pakai bajunya lemari bukan dia ya. Nah itu karena keinginan kita nggak habis-habis, karena itulah kita selalu dibuatnya pusing. Ini adalah nature atau sifat alami dari batin kita. Karena yang harus kita ingat adalah penderitaan kita disebabkan oleh tanha. Karena tanha kemudian membentuk loba, dosa, moha. Ya, jadi karena tanha. Nah, next sekarang kita lihat dalam Anda memenuhi nafsu keinginan Anda, yang pasti jangan sampai membuat Anda tambah menderita. Oke. Jangan sampai membuat Anda tambah menderita. Kemarin beberapa malam ya, beberapa hari kemarin Bante orangnya suka sejarah. Jadi beberapa kemarin Bante lihat bagaimana sejarah terjadinya perang. Ya kan, terjadinya perang dan seterusnya. Oh, ternyata satu, keinginan. Ingin apa? Ingin berkuasa, ingin mencaplok negara lain, ingin menambil keuntungan dari orang lain dan seterusnya. Karena keinginan inilah menyebabkan dia melakukan invasi atau penyerangan, dan inilah menyebabkan perang di mana-mana. Karena ini. Oleh karena itu, ketika kita dalam hal manusia, kita ingin memenuhi kebutuhan kita, apakah nggak boleh Bante? Boleh. Tetapi jangan salah jalan. Boleh. Anda mau makan? Boleh. Masa saya Bante nggak boleh makan? Boleh. Anda mau makan apapun boleh, tetapi ingat, jangan sampai kolesterol. Ya, jangan sampai makan banyak-banyak darah tinggi, jangan sampai makan banyak-banyak asam urat. Nah itu boleh makan, tetapi harus tahu batas. Ya. Nah, seterusnya adalah kita mesti lihat bahwa pemenuhan keinginan berbarengan grafiknya dengan penderitaan. Makin Anda pengen, makin penderitaan mengikuti Anda. Jadi Anda harus tahu, makin saya ingin, makin saya menderita. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya biar saya bahagia? Bagaimana caranya biar saya bahagia? Nah, agar Anda bahagia, kita next slide. Anda bisa bagi mengenai keinginan, ya kan, nafsu keinginan Anda, keinginan dan kebutuhan Anda. Anda bisa bagi itu. Oke, nah kita balik ke slide. Nah, sila kemarin kita sudah baca definisi mengenai sila. Salah satu yang Bante bahas kemarin adalah sila itu apa? Berasal dari kata sila yang berarti adem, sejuk. Berarti di sini nggak ada perbedaan antara teks yang kita pakai kemarin adalah teks Pali, teks Theravada, maupun hari ini adalah teks dari Vajrayana. Ya kan? Berarti nggak ada beda. Sama-sama membahas sila, sama-sama tujuannya yaitu sila hadirnya adem. Adem. Adem untuk apa Bapak Ibu? Tanha membuat Anda menderita. Ya kan? Selalu menagih mau, dan mau. Oleh karena itu, kalau Anda membatasi keinginan Anda ini, maka Anda akan adem. Anda akan tenang. Bagaikan Anda dari luar ruangan yang begitu panas di luar, kemudian datang di ruangan sini yang ada AC-nya. Jadi sejenak kita datang ke ruangan ini misalnya, seperti itu pula Anda merasakan adem. Ya, walaupun Anda tidak mengubah
suhu ruangan di luar. Tangkap nggak masuk Bante ya? Maksudnya di luar tetap panas kan, tetapi ketika Anda masuk ke sini, misalnya di dalam ruangan, Anda akan merasa adem sesaat. Ya, tetapi kita hanya bisa mengubah adem dalam diri kita, tidak bisa mengubah adem di luar ruangan. Nah, itu seperti sila. Ketika Anda mulai mengendalikan diri Anda, maka batin Anda mulai akan tenang. Dan inilah tujuan kita melatih sila kita, Bapak Ibu, ya. Inilah tujuan kita melatih sila. Oke, kita next ke slide berikutnya. Ya, ini dulu baru kamu ke PPT-nya tadi. PPT. Ya, oke. Nah, sekarang pengertian yang benar Bapak Ibu mengenai sila. Sila akan mencegah dan membebaskan dari penderitaan yang terkait dengan hal-hal negatif yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena sila menahan diri dari perbuatan negatif disebabkan oleh motivasi atau niat yang murni. Komitmen membentuk perilaku Anda selama beberapa saat. Periode selama Anda bertekad ini tidak melakukan perbuatan negatif, inilah yang mengembangkan kebajikan Anda. Ya, jadi di sini sila itu mencegah kita dan membebaskan Anda dari penderitaan. Penderitaan apa? Aksi negatif ketika Anda ingin memenuhi keinginan hawa nafsu atau tanha kita. Jadi sila itu di sini fungsinya hanya mencegah dan membebaskan Anda. Itu adalah sila. Jadi sila bukan melarang Anda, ya. Jadi balik lagi, sila bukan melarang Anda, tetapi sila mencegah Anda dan membebaskan Anda. Ini yang kita harus balik. Nah, di mana kita akan menahan diri dari perbuatan negatif yang disebabkan oleh motivasi atau batin kita yang murni. Kenapa? Misalnya bagi Anda yang suka makan, ya, bagi Anda yang suka makan, semakin Anda suka makan, semakin Anda pengen coba banyak makanan. Sampai Anda akan coba makanan yang aneh-aneh, misalnya makanan yang hidup dan seterusnya. Nah, kalau kita mempunyai sila berarti kita tahu, oh saya mau makan, tetapi untuk makanan ini saya nggak makan. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, seterusnya dalam sila ada komitmen. Komitmen Anda mau melaksanakan dalam beberapa hari. Misalnya, saya mau menjalankan Pancasila ya, 5 sila selama 1 hari. Ketika hari Uposatha, saya mau menjalankan 5 sila. Nah, ketika kita mulai bertekad, Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhi, Yami untuk 1 hari. Berarti Bapak Ibu, Anda mempunyai tekad atau periode waktu selama 1 hari untuk tidak berbuat jahat. Nah, kalau kita sudah punya tekad selama 1 hari ini, berarti kita berusaha untuk menjauhi yang namanya pembunuhan selama 1 hari. Proses menjauhi pembunuhan inilah yang disebutkan membuat Anda berbuat baik. Ya, ketika Anda lihat kecoa,
biasanya plok, oh hari ini atas sila, atau hari ini menjalankan 5 sila. Jadi nggak pukul. Ya, nggak pukul. Jadi ada rem ketika kita akan melakukan ini. Nah, itulah kita bilang komitmen atau tekad yang Anda ambil ketika Anda menjalankan sila, ya. Jadi banyak orang juga yang sering bertanya kepada Bante, Bante boleh nggak sih kita nggak usah ambil sila, tetapi kita jalani aja. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Boleh nggak? Jadi ada 2 tipe orang nih. Yang A, dia mengambil sila. Yang B, dia nggak mengambil sila. Kira-kira mana yang lebih kuat? Yang satu apa yang 2? Yang kuat kira-kira yang 1 mengambil sila. Ketika dia lihat, dia berusaha untuk menghindari. Tetapi yang 1, karena dia nggak punya rem, akhirnya dia jalani. Akhirnya dia melanggar. Ya. Jadi oleh karena itu, sila adalah komitmen untuk membebaskan diri Anda dari penderitaan, ya, bukan membuat Anda menderita, ya, bukan membuat Anda menderita. Oke, kita next. Nah, sila mempunyai beberapa kualitas. Kualitas yang pertama, mengeliminasi perilaku negatif. Ini adalah sifat dari sila. Yang kedua, sila itu bukan untuk melarang kesenangan maupun kenyamanan, tetapi memberikan pengetahuan kepada kita setiap perilaku buruk menimbulkan penderitaan dan kesulitan. Dan dari proses ini kita tahu bahwa sifat alami karma akan pasti berbuah. Oke. Nah, Bapak Ibu, berarti proses Anda mulai menahan diri inilah kita mulai mengurangi perbuatan jahat, perbuatan negatif. Perbuatan negatif Anda sudah tahu akan membawa Anda pada penderitaan. Ya, makin membuat kita menderita dan menderita. Inilah kualitas dari perbuatan negatif. Oleh karena itu, sila melindungi kita dari perbuatan negatif ini, perbuatan buruk ini, sehingga Anda akan terbebaskan dari penderitaan dan kesulitan di dalam hidup Anda. Kemarin ada satu contoh bahwa fungsi sila juga kemarin menambah kesejahteraan Anda. Ya, menambah kesejahteraan berarti ketika kita menahan diri kita untuk misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya pergi minum-minum dan seterusnya, sehingga membuat kesejahteraan Anda itu tetap, ya, secara keuangan Anda itu tetap. Sila yang lain misalnya membuat Anda jujur di mata klien, di mata pelanggan Anda, sehingga walaupun misalnya ya namanya toko, ya, toko A jual barang 100, toko B 120, tetapi toko B ini baik enciknya, jujur enciknya. Ya, kalau Anda yang itu beli di mana? Ya, kalau cuma beda dikit sama encik inilah, orangnya baik, nggak apa-apa. Cuma 20, paling dia juga pergi beramal, nggak apa-apa lah. Ya, seperti itu. Kalau kita mempunyai sila yang baik, ya, oke. Kita next ke slide berikutnya. Oke. Bagaikan ini Bapak Ibu api, ya. Kalau kita bilang melihat api, apa sifat dari api? Sifat dari api adalah membakar. Ya, sifat dari api adalah membakar. Jadi ketika kita bilang itu api, jangan pegang. Kalau kamu pegang, kamu kebakaran.
Tetapi kembali lagi pilihan ada dua. Tetap pegang atau jangan pegang. Ya, sama dengan penderitaan Bapak Ibu. Kita sudah tahu ini penderitaan, tetapi pilihannya dua. Jauhi atau lanjutin, pegang. Ya, ini sama. Nah, oleh karena itu ibarat sila, di sini kita menambah kebijaksanaan kita. Kita bisa melihat apa yang seharusnya kita perhatikan dan yang mana yang seharusnya kita abaikan dalam Anda menjalankan sila. Dari situ muncul kebijaksanaan di dalam diri kita. Oh, ini boleh dilakukan. Ini nggak bermanfaat. Ngapain dilakukan? Muncul kebijaksanaan ini di dalam batin orang yang menjalankan sila. Ya, kita next. Slide dulu. Slide dulu deh. Sekarang kita akan menambah kebahagiaan. Kebahagiaan itu sederhana, hanya mengubah ya. Hanya mengubah perbuatan negatif menjadi positif. Oke. Di mana perbuatan positif berarti tidak merugikan makhluk lain. Kalau kita tidak merugikan makhluk lain, berarti ini sebab kebahagiaan bagi diri kita. Jadi simple. Anda mau bahagia, ya sila itu kasih tahu Anda hanya mengubah ya yang tidak baik menjadi yang baik. Itu fungsi utama dari sila. Sehingga kalau Anda mengubah ini, Anda makin bahagia. Oke, kita lanjutkan. Slide dulu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jadilah saluran berkah buat orang lain. Mustahil bagi Anda, yang Anda bisa lihat di teks, mustahil bagi Anda. Saya harus bahagia dan akan menemukan kebahagiaan saya sendiri. Mungkin banyak orang yang selalu berpikir, saya mau seperti itu ya. Saya mau bahagia, saya harus bahagia, dan saya harus menemukan kebahagiaan saya sendiri. Kalau kita punya pemikiran seperti ini, maka inilah yang menciptakan perang di mana-mana. Karena apa? Karena gua yang paling penting. Ya kan? Karena saya yang paling penting. Saya yang super power. Ya, saya yang penguasa, kalian hanya follower, pengikut. Nah ini, ketika kita mempunyai pemikiran yang seperti itu, inilah yang menyebabkan menghalalkan segala cara untuk membuat diri kita sendiri bahagia. Sehingga Anda mempunyai keinginan kita terpenuhi, tetapi menjadi hambatan bagi makhluk-makhluk yang lain. Keinginan Anda terpenuhi, tetapi terpenuhi karena menyebabkan kerugian bagi makhluk-makhluk yang lain. Maka ini tidak disarankan ketika Anda melaksanakan sila. Ya, ini nggak disarankan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau menjalankan sila, kualitas yang terakhir dari sila adalah sila itu merupakan berkah. Sila itu membawa manfaat demi kebahagiaan semua makhluk. Ini adalah esensi kita menjalankan sila. Apakah itu 5 sila, apakah 8 sila, apakah samanera sila atau biku sila. Esensi dari kami menjalankan sila itu untuk kebahagiaan semua makhluk, bukan untuk kepentingan sendiri. Contohnya, matiin tuh tape, gua lagi atas sila, nggak boleh dengar lagu. Satu rumah disuruh tape mati. Ya, besok keluarganya datang ke Bante tuh gara-gara itu tuh online sama Bante tuh salah jalan istri saya misalnya. Ya,
Atau Anda mau atas sila di rumah, Anda nggak masak. Kan saya lagi atas sila. Anak-anak nggak usah makan, pokoknya ikut atas sila. Ya, kalau kayak begini Bante yang dikomplain sama keluarga Anda ya. Jadi, walaupun kita menjalankan sila, tetap kita menjadi berkah buat orang lain. Ya, kita nggak boleh egois, nggak boleh harus gua duluan, ya kan? Nggak boleh. Tetapi walaupun kita menjalankan sila, kita memegang sila untuk kebahagiaan diri kita, tetapi kita juga tidak boleh melupakan yang lain. Malahan sila yang kita punya untuk menjadi berkah bagi makhluk lain, untuk membawa manfaat bagi makhluk lain. Itu tujuan atau esensi kita melaksanakan sila. Bukan karena saya menjalankan sila semua orang harus ikut. Ya, bukan ya. Misalnya, oh Bante kan nggak boleh dengar lagu, maka wihara nggak boleh ada lagu. Ya, contoh ini ya, contoh. Nggak boleh. Tetap anak-anak mau nyanyi silahkan, umat-umat mau nyanyi ya silahkan. Ya kalau Bante nggak mau nyanyi, nggak mau dengar lagu ya udah. Kalau pas lagi ada lagu kita sembunyi, selesai. Ya kan? Jadi di situ kita menggunakan sila ini dengan kebijaksanaan untuk diri kita dan untuk makhluk lain. Karena apa Bapak Ibu? Yang terakhir adalah ketika kita menjalankan parami, parami itu ada 3 ya. Parami biasa, upaparami, dan paramata parami. Parami yang biasa ketika Anda menjalankan sila, Anda mungkin berpikir, dengan menjalankan sila semoga kesejahteraan saya baik. Parami yang kedua, tingkatan ya, ini tingkatan. Kalau yang pertama, parami pertama adalah dasar. Saya menjalankan sila, semoga saya misalnya sejahtera. Nah, yang kedua, saya menjalankan sila biar nanti mati masuk surga. Ini adalah paramata, ya, yang kedua, sedang. Motivasi yang sedang. Yang ketiga, upaparami ya. Yang paling tinggi. Bante lupa susunannya ya, paramata atau upaparami, yang paling tinggi. Paling tinggi adalah saya menjalankan sila demi kebahagiaan semua makhluk dan tercapainya nibbana. Nah, jadi ini adalah tingkatan kebijaksanaan ketika kita melakukan pengumpulan yang namanya penyempurnaan sila kita. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus ingat kita melakukan untuk apa, ya. Apalagi kalau ada yang marah-marah karena disebabkan pelanggaran sila, ya. Misalnya, lu ya gimana ya? Biasa itu ya. Kalau misalnya di dalam hal ini ya, sesama umat begitu ya. Kamu gimana sih? Nggak tahu apa itu sila, melanggar sila dan seterusnya. Akhirnya berantem. Ya, akhirnya berantem ya gara-gara yang kecil-kecil. Padahal kita menjalankan sila, tujuan kita bukan untuk itu ya, bukan untuk berantem. Tujuan Anda jalankan sila bukan untuk marah-marah. Tujuan Anda jalankan sila bukan untuk Anda mencapai suci sendiri. Tetapi tujuan kita berlatih diri kita untuk mencegah diri kita berbuat yang tidak baik. Kalau orang menjalankan sila malah tambah sombong, ya kan, tambah angkuh, ya kan, tambah cepat marah-marah, berarti bukan ya. Tetapi ketika dia menjalankan sila, dia harus tahu bahwa oh ini praktek saya untuk mengubah yang negatif yang saya punya diubah menjadi positif. Jadi sila seperti konverter ya, mengubah yang negatif menjadi positif. Ya, ini yang bisa Bante sampaikan kepada Anda buat malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang mau bertanya, Bante kasih waktu, Anda ketik silahkan. Tapi ini sudah 24:06 ya. Ya mungkin
hari ini nggak ada sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya melalui WA nanti ya. Anda bisa WA ke call center. Kemudian hari Kamis Bante jawab. Karena besok kita akan meditasi ya. Kita akan meditasi. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sekarang kita akan menambah kebajikan Anda lagi, yaitu dengan bermeditasi.